Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi ibadah malam akhir tahun 2022 ini, yang tertulis dalam Roma pasal 11 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi. Pernah seorang ibu berkata, Gusti ora sare, yang artinya Tuhan tidak tidur. Ibu itu tidak menyangka bahwa tempat usahanya di kemudian hari mendatangkan berkat. Padahal awalnya ia pesimis, sebab tempat itu sangat jauh dari keramaian dan juga tidak strategis untuk tempat usaha. Sampai suatu ketika orang membuat jalan tembus menuju sebuah kampus, dan jalan itu dibangun tepat di belakang rumahnya. Ketika tempat itu menjadi ramai dilalui orang, maka usahanya pun semakin berkembang. Saudaraku, baginya itu adalah jalan yang dibuat oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita di akhir tahun ini, di mana pujian atau kesaksian yang diperbuat oleh Paulus, dia berkata, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kita dapat lihat pujian ini lahir dari kematangan imannya dan merupakan buah dari perjalanan iman yang panjang. Di penghujung perjalanan kita tahun ini, kita dapat memuji Dia. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan yang mengiring-iring kita, dan Tuhan yang menolong kita. Saudaraku yang kekasih, jika kita merasa tidak mengerti jalan Tuhan dalam hidup kita, itu adalah wajar. Namun yakinlah bahwa yang dilakukan Tuhan dapat kita pahami keindahannya kelak di kemudian hari. Seiring waktu kita akan memuji Dia. Oh, alangkah dalamnya kekayaan. Oh, alangkah dalamnya hikmat. Oh, alangkah dalamnya pengetahuan Allah. Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa.
sehingga tak ada yang dapat mengetahui dan mengerti pikiran Tuhan. Dan tentu saja tidak ada yang menandingi Allah kita. Dapat kita lihat dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 8-9. Di sana firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang sangat kaya. Karena Dia pemilik kita, pemilik alam ini. Jika Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas kita dan alam ini, bagaimana mungkin orang dapat memegahkan diri bahwa ia sudah pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga harus menggantikannya? Tetapi yang menjadi pujian kita, saudaraku, apa yang dikatakan oleh firman-Nya, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini adalah prinsip yang harus kita miliki dalam hidup kita. Tuhan yang di nomor satu. Segala hal yang kita alami, baik atau buruk, harus kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Artinya, saudaraku, apapun yang kita miliki saat ini adalah milik Tuhan. Segala sesuatu berasal dari Dia. Ketika sesuatu terjadi di luar harapan kita, Tuhan selalu menyediakan berkat-Nya bagi kita. Tuhan rindu dan ingin agar kita bisa menikmati berkat-berkat dari-Nya. Dan Dia tidak hanya memberikan berkat untuk kebutuhan jasmani kita, tetapi juga lebih mengutamakan dan memberikan berkat-berkat rohani kepada kita. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Artinya tanpa Tuhan kita tidak ada bisa hidup. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hubungan kita kepadanya semakin dalam dan intim. Kita tidak mau jauh dari Dia. Karena itu, saudaraku, marilah belajar mengenal Dia lebih dalam lagi. Mengenal Dia dan sifat-sifatnya, dan menaruh dalam pikiran dan hati kita apapun yang kita alami sekarang ini, pencobaan, pergumulan. Tetapi yakinlah akan tersedia berkat-berkat yang berlimpah bila kita mampu melewati itu bersama-sama dengan Dia, yaitu Immanuel yang telah lahir itu. Kita diajak supaya dalam kehidupan kita berubah, bertobat bila ada dosa dalam kehidupan kita. Marilah kita melangkah bersama-sama dengan Dia, berjalan bersama-sama dengan Dia, dan berpengharapan dengan Dia. Setiap persoalan dan permasalahan dan pergumulan kehidupan kita yang kita hadapi itu akan semakin ringan. Karena apa? Karena kita tidak sendirian lagi. Sebab Tuhan kita itu, Allah kita itu sudah ikut merasakan setiap pergumulan kita dan menggandeng tangan kita. Dan di sana akan kita rasakan, yaitu langit biru yang akan membawa kita ke suatu berkat
di dalam Tuhan. Suatu berkat yang mengubah hidup kita. Itulah yang menghantarkan kita sampai di penghujung tahun 2022 ini. Begitu besar berkat Tuhan dalam kehidupan kita, menuntun kita dalam satu tahun ini. Ada berkat-berkatnya yang luar biasa. Walaupun ada tantangan, ada rintangan, ada persoalan, ada kesedihan, ada penyakit, tetapi berkat Tuhan itu yang lebih besar dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan. Nanti sebentar lagi kita akan melangkah di tahun yang baru. Kalau kita bersandar dan berserah kepada Dia dan memuji-muji Dia, yang pasti Dialah Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Itu kata firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengenal bahwa Tuhan itu selalu dalam kehidupan kita. Kita akan meninggalkan tahun 2022 dengan hati yang bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kehidupan kita tidak akan berlangsung tanpa kasih-Nya. Dan kita akan menyongsong tahun yang baru 2023 dalam keteguhan hati. Allah adalah pengharapan kita. Allah adalah Allah masa mendatang kita. Tuhan telah merencanakan masa depan kita. Dan dari sana Ia menarik kita, memanggil kita supaya kita datang kepadanya. Dengan demikian hati kita pun semakin teguh dan kokoh, sebab di masa lalu Tuhan sudah menolong dan memampukan kita, dan di masa depan kita dimampukan semakin memahami rancangannya yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, katakanlah dalam hidupmu mau melangkah di tahun 2023, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu di akhir tahun 2022 ini. Sebentar lagi kami akan melangkah di tahun 2023. Kami sudah merasakan berkat-Mu 2022. Dan kami yakin Tuhan akan menopang kami, menuntun kami di tahun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.